Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Asmil yang paling cantik. Kali ini Bu Asmil akan membahas perubahan fisika dan kimia. Kalian sudah siap? Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan perubahan fisika dan kimia, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, kita lanjut dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah siap anak-anak? Kali ini perubahan fisika dan perubahan kimia yang kita bahas kali ini adalah ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Kenapa kita membahas adanya perubahan kimia dan perubahan fisika? Dalam pembelajaran kali ini, tujuan adalah peserta didik dapat memahami perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, ini. Coba kita lihat ya. Kenapa siswa harus dapat memahami perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya sudah kita jelaskan tadi ya. Karena ilmu perubahan fisika dan perubahan kimia ini ya. Ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lanjut ya. Wujud zat sangat relatif. Artinya begini. Wujud zat itu tidak bisa kita katakan itu benda padat, itu benda cair, benda gas. Nah, karena relatif, bisa menjadi padat, bisa menjadi gas, bisa menjadi cair. Nah, itu relatif. Sama dengan seperti kalian yang sudah punya pacar ya. Oh, pacar saya itu cantik. Si A bilang seperti itu, yang B ngomong, wow, lebih cantik saya punya pacar cantik sekali. Nah, dari sudut pandang A dan B, ya, dia mengatakan pacarnya masing-masing sangat cantik, ya. Sedangkan yang C bilang kepada kedua temannya A dan B, wah, pacarmu biasa-biasa saja kok. Nah, karena sudut pandang yang C ya berbeda dari yang A dan yang B. Ya. Maka sama seperti wujud zat ini, wujud zat sangat relatif. Tidak bisa kita jadi acuan. Ya. Zat padat bisa berubah, zat padat bisa berubah menjadi cair atau gas. Nah, zat padat, misalkan kita tahu ya benda padat itu mempunyai bentuk yang partikelnya tetap, ya, bentuk partikelnya tetap. Jadi dia itu strukturnya tetap dia. Saya baca dulu ya. Zat padat mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Bentuknya tetap. Misalkan kalau saya ngomong batu benda padat, nah maka batu bentuknya ya padat seperti itu. Bentuknya tetap dan volumenya tetap. Jarak antara partikel zat padat sangat rapat. Jadi kalau kita lihat dalamnya batu tersusun dari partikel-partikel. Partikel batu-batu itu
susunannya atau jaraknya dia rapat, padat. Gaya tarik antar partikel sangat kuat. Karena gaya tarik partikel-partikel atau zat penyusun batu itu sangat kuat, maka dia padat, tidak bisa dipisahkan. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas dan mempunyai susunan yang teratur. Nah, kalau kita lihat lagi tidak dapat bergerak bebas dan tersusun teratur. Nah, itu sehingga dia dikatakan padat. Ya. Wujud zat sangat dipengaruhi oleh susunan partikel dan gerak partikelnya. Tadi sudah. Susunan dan gerak partikel dipengaruhi oleh suhu. Nah, kita sekarang ada masukan lagi. Gerak partikel dipengaruhi oleh suhu. Apa maksudnya ya? Semakin suhu dinaikkan atau dipanaskan ya, gerak partikel akan semakin aktif. Nah, ini coba kita lihat benda cair aja dulu ya. Kalau ini kita bahas benda cairnya dulu supaya lebih mudah memahami kalian ya. Yang ini ya. Coba kalau kita punya teko ya, kemudian yang ada fluidnya itu ya, teko yang ada fluidnya itu, kita isi teko itu tadi kita isi air, terus kita nyalakan kompornya. Maksudnya teko di atas kompor, kemudian kompornya dinyalakan. Nah, maka air yang di dalam teko akan kita naikkan. Nah, seperti yang ini tadi, dipengaruhi oleh suhu. Suhu dinaikkan, berarti dipanaskan. Maka gerak partikel akan semakin aktif. Air tersusun oleh partikel-partikel, ya. Maka gerak partikel semakin aktif. Jadi kalau air itu semakin panas, dia semakin aktif. Jadi air yang panas tadi akan mendorong atau semakin aktif. Kalau teko tadi sudah panas, maka air tadi akan mempunyai tekanan, mendorong ke segala arah kalau air itu ya, dalam bentuk uap kalau air itu ya, maka dia akan mendorong sehingga teko yang punya fluid akan berbunyi. Nah, itu ciri dari gerak partikel akan semakin aktif kalau suhu dinaikkan. Nah, sudah paham anak-anak maksudnya dari kalimat ini ya? Kita lanjut lagi. Setiap zat bisa berubah wujud. Jadi yang seperti tadi ya, kita ngomong air bisa berubah wujud, maksudnya dari cair bisa berubah wujud menjadi gas. Perubahan wujud ini bisa terjadi secara kimia dan fisika maupun fisika. Jadi kalau kita lihat perubahan wujud ini bisa terjadi secara kimia maupun fisika. Bisa menjadi perubahan secara kimia dan secara fisika juga. Perbedaan mendasar antara kedua wujud ini adalah prosesnya. Jadi kita harus bisa membedakan perubahan fisika atau perubahan fisik kimianya ini. Ini adalah prosesnya. Yang penting adalah prosesnya di sini. Di mana proses kimia lebih kompleks. Kompleks itu maksudnya lebih lengkap. Balik.
kompleks dibandingkan dengan fisika. Kimia itu lebih kompleks dibandingkan dengan fisika. Ya, lanjut. Perubahan secara kimia. Perubahan secara kimia adalah proses perubahan suatu zat yang menghasilkan jenis zat baru. Nah, ini. Jadi bisa menghasilkan zat baru. Itu adalah yang kimia. Ciri terjadinya proses perubahan kimia. Balik. Ciri terjadinya proses perubahan kimia yaitu terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, terbentuknya endapan, terjadinya pembentukan gas. Itu adalah kimia. Warna, suhu, endapan, gas. Ya. Jadi warna, suhu, endapan, gas. Kira-kira kalau kalian anak-anak pernah melihat sesuatu yang dari awal ya ada perubahan warnanya, ada perubahan suhu, ada terbentuknya endapan dan pembentukan gas. Kira-kira apa ya? Nah, jadi kita juga perlu menganalisa juga apa ya perubahan apa yang setiap harinya kita ketahui atau kita bisa lihat setiap harinya apa ya gitu ya. Perubahan warna apa, perubahan suhu apa, jadi perubahan kimia itu terjadi juga pada perubahan warna. Misalkan ini ya, kalau kita punya kayu yang pertama warnanya itu misalkan warna kayunya adalah hijau ya, kemudian kita bakar berarti suhunya kita tingkatkan atau kita tinggikan, kita bakar. Pak, kalau tidak dibakar bagaimana? Oh iya, paling enggak dimasukkan ke oven, kita naikkan suhunya ya, dari warna hijau kita naikkan suhunya ya, maka terbentuk apa? Satu, terjadi endapan. Apa endapannya? Warnanya berubah menjadi hitam, menjadi arang. Suhunya kita naikkan, gara-gara suhunya kita naikkan, warna hijau menjadi warna hitam. Endapannya adalah serbuk hitam, yaitu serbuk arang atau arang. Ya, terjadinya pembentukan gas. Ya. Maka pada saat kayu kita bakar terjadi asap. Asap itu adalah air atau kandungan yang di dalam batang kayu keluar dalam bentuk gas. Nah, itu salah satu contoh. Nah, contoh yang kedua yaitu proses pembuatan tape singkong ya. Kalau kita mau membuat tape singkong, kita potong dulu singkongnya. Singkong kita potong.
Kemudian kita kupas, kita rebus singkongnya ya. Setelah kita rebus, nah ini singkong warnanya apa yang kita rebus? Oh, warna singkong saya warnanya kuning, Pak, kuning. Bu, warnanya kuning, Bu, singkongnya. Ya. Kemudian kita taburi dengan ragi. Ragi singkong ya, ragi singkong. Artinya di situ terjadi perubahan suhu di situ karena ada proses fermentasi, ada perubahan suhu ya. Dari perubahan suhu yang normal kita naikkan karena proses fermentasi, warna singkong yang kuning tadi akan berubah menjadi kuning kecoklatan karena ada proses fermentasi tadi ya. Terbentuknya endapan. Kira-kira kalau singkong warna kuning menjadi kuning kecoklatan, sudah berubah, suhunya kita naikkan, terjadi endapan. Endapannya apa? Yaitu terjadi endapan alkohol. Ya, alkohol. Maka singkong itu mempunyai endapan yaitu cairan alkohol di sini. Apakah terjadi pembentukan gas? Iya, terjadi pembentukan gas. Karena terjadi proses fermentasi, maka proses ini menghasilkan gas. Ya. Untuk selanjutnya, gas apa yang dihasilkan? Kita lihat bab selanjutnya ya. Terus lagi proses contoh ketiga yaitu proses pengkaratan besi atau besi yang berkarat. Ya, besi berkarat. Pada saat saya mempunyai besi, warnanya apa besinya? Hitam. Kemudian kita biarkan suhunya di luar ruangan sehingga terkena udara atau kena suhu yang berbeda. Dari suhu dingin ke panas, malam hari, siang hari, malam hari, siang hari. Nah, itu ada perbedaan suhu. Bagaimana warnanya? Warnanya berubah. Warna besi yang tadi hitam berubah menjadi hitam kecoklatan. Ya, karena atau hitam kekuning-kuningan ya. Apa terbentuknya endapan? Yaitu endapan yang besi karat tadi endapannya. Ya. Apakah terjadi pembentukan gas? Ya. Karena pada saat ada proses pengkaratan terjadi perubahan atau terbentuknya gas. Ya. Untuk gas-gas ini kita pelajari dalam bab selanjutnya ya. Ada lagi pelapukan pohon atau pohonan tumbuhan yang busuk, pengenziman atau fotosintesis. Nah, fotosintesis, pengenziman dan fotosintesis. Coba kita lihat ya, pengenziman dan fotosintesis. Untuk pengenziman atau fotosintesis, coba kita lihat fotosintesis ya. Warna daun. Warna daun ya. Warnanya bagaimana? Hijau. Ya. Suhu.
Suhunya dari pagi ke siang sudah dinaikkan. Warna daunnya apa? Hijau. Nah, apakah ada perubahan warnanya? Ada, tapi tidak kelihatan perubahan warnanya itu. Ya, semu-semu. Ya, semu-semu. Tapi masih ada perubahan warnanya. Perubahan suhunya dari pagi ke siang, malam, siang, pagi, siang, malam, gitu ya. Apakah terbentuknya endapan? Iya, endapan. Endapan yang dihasilkan adalah proses pembentukan zat-zat yang dibutuhkan oleh daun atau oleh pohon. Itu adalah proses terbentuknya endapannya. Apakah terjadi pembentukan gas? Iya. Untuk proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman atau pada daun melalui stomata, ya, terjadi pembentukan gas. Daun mengambil gas CO2. CO2 karbon dua dioksida diubah menjadi oksigen O2 ya. Nah, itu adalah proses fotosintesis pada daun. Terjadi perubahan warna, perubahan suhu, dan terbentuknya endapan dan terjadinya pembentukan gas. Masih ingat? Kalau kita ngomong proses perubahan kimia, warna, suhu, endapan, gas, ya. Warna, suhu, endapan, gas. Nah. Warna, suhu, endapan, gas. Lanjut. Nah, ini yang seperti yang tadi kita bahas, pembakaran. Pembakaran kayu, jika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu. Nah, lanjut. Beda dengan perubahan fisika. Perubahan fisika adalah proses perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Oh, fisika. Tidak menghasilkan zat baru. Lanjut. Nah, kalau perubahan fisika yaitu seperti ya, contoh. Bentar, Bu Guru masih mencari contohnya ya. Nah, ini coba kita lihat. Contohnya, es mencair. Tidak menghasilkan zat baru. Air atau es batu. Coba kita lihat misalkan ya, si Ali membeli es di depan rumahnya. Ya. Es apa? Es krim. Ya, coba kita lihat es krim. Es krim yang dipegang oleh Ali. Ya. Kemudian kita lihat dapat kembali ke wujud semula. Maksudnya gini. Es krim terbuat dari cair, zat cair yang berasal dari air, susu dan seterusnya. Ya. Kemudian dipadatkan dengan cara dikeraskan melalui freezer, kulkas ya. Kemudian
dia keras. Tetapi setelah terjadinya aliran energi atau terkena panas suhunya, ya, maka dapat berubah wujud dari padat berubah wujud menjadi cair. Nah, berarti Mas Ali yang tadi membeli es krim yang padat menjadi air es. Ya, bukan es krim yang padat, cuman es krim yang cair. Ya. Lanjut, contoh lagi yang kedua. Lilin yang mencair. Kalau kalian lihat ya, ada teman kalian ulang tahun. Lilinnya dinyalakan dulu sebelum dikeploki ulang tahun gitu ya. Lilinnya dinyalakan terlebih dahulu. Ternyata yang ulang tahun masih make up itu ya, make up kan lama ya. Lilinnya yang nyala dari tadi menunggu untuk ditiup tadi sudah cair atau sudah kemakan oleh, atau bukan kemakan, sudah terbakar oleh api. Ya. Kalau terbakar oleh api dia menghasilkan energi, nyala, api panas ya. Tapi kalau lilin dicairkan, nah, lilin dari wujud yang padat dicairkan dengan bantuan suhu yang panas, dia dapat berubah menjadi cair dulu. Lilin tadi cair dan tidak menghasilkan zat baru. Setelah dicairkan, kena panas, dia berubah wujud menjadi air, dingin lagi, tidak ada panas lagi, dia menghasilkan lilin yang cair dan lilin yang padat lagi. Jadi padat kena panas, didiamkan jadi padat lagi. Tapi bentuknya sudah berubah, wujudnya dapat kembali ke wujud semula. Maksudnya wujudnya tadi ya kembali ke lilin. Ya, padat lagi. Bukan bentuk ya, bukan bentuk. Kalau bentuk, dia bentuknya stick, kena suhu, berubah wujud cair. Ya, dia ndeledek nanggone gledek di meja atau di piring, maka wujudnya kalau kering wujudnya seperti piring tadi karena kembali keras lagi. Ya, ini adalah perubahan fisika. Ada pertanyaan? Nah, ini lagi. Adanya aliran energi. Ya. Lampu yang menyala. Ya, coba kita lihat. Si Adel beli lampu. Ya, lampu. Kita cari yang bisa dipahami dulu ya, Nak ya. Kita pakai bola lampu yang memakai spiral atau wolfram. Kawat yang di dalamnya bola lampu itu namanya wolfram. Ya, spiral kawat ya. Adel membeli bola lampu. Sudah dari rumah dipasang.
tempatnya lampu adalah namanya fitting lampu ya, dimasukkan ke fitting lampu, diputar-putar sama Adel ya. Kemudian colokannya ditancapkan ke colokan listrik. Setelah itu Adel mau belajar, ditekan saklarnya sama Adel, saklar lampunya tadi, cek klik, nah sudah nyala. Maka itu adalah perubahan fisika. Apa artinya? Colokan lampu tadi dia menghasilkan listrik atau energi ya. Energi dialirkan oleh kabel tadi melalui saklar, kemudian nyampe ke lampu. Wah, nyampe ke lampu, sampailah dia di kawat yang namanya wolfram tadi. Di dalam bola lampu ada kawat yang namanya wolfram. Aliran listrik ya yang mengenai wolfram tadi berubah menjadi energi cahaya. Panas ya, panas. Sehingga dia menganga bukan mangap gitu ya, membara maksudnya, menganga, membara. Sehingga kalau kita lihat lebih jelasnya, dia seperti menyala ya, karena di dalam bola lampu terdapat gas, maka pendaran membara dari wolfram tadi lebih terang lagi, ditambah dengan bentuk dari lampu tadi ya. Itu adalah perubahan fisika. Masih ingat tadi apa? Ya, tidak menghasilkan zat baru, dapat kembali ke wujud semula. Ingat yang ini ya Pak, lilinnya yang ulang tahun tadi, yang diledek ke piringnya, ke kuitarnya diledek, itu setelah dingin di bawah dia kembali ke lilin lagi, meskipun bentuknya bukan setik tapi bentuknya di atasnya kuitar yang diledek tadi ya. Itu adanya aliran energi ya, karena adanya panas tadi dari suhu dingin atau suhu dingin yang ke panas, dapat berubah wujud. Nah, wujud tadi ya, wujud dari wujud apa tadi ceritanya? Wujud dari cair padat ke cair ya. Lilin yang dipanaskan akan berubah wujud dari padat menjadi cair, bukan bentuk ya, bukan bentuk. Nah, maksudnya gitu. Kalau bentuk kan lilin kita panaskan, dia menjadi dari bentuk setik berubah menjadi cair, kemudian padat lagi dia, tapi bentuknya bukan ke stick lagi, bentuknya ya, bentuknya seperti piring atau geledek ke piring tadi ya. Lanjut Bu Asmil. Nah, ini contohnya lagi, pelarutan gula dalam air. Lanjut, apa manfaatnya perubahan materi ini? Nah, proses pengolahan gula dari tebu. Untuk perubahan fisika ya, pengolahan garam dari air laut ya.
Ini proses manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita bicara perubahan fisika, ya, proses pengolahan gula dari tebu. Nah, coba kita bayangkan kalau kita masak kopi atau masak teh, kita memerlukan satu pohon tebu yang panjang. Nggak usah diolah. Ya, maka tebu-tebu tadi yang kita masukkan ke dalam teh bentuknya sak piro gelas ya. Nah, ya kan? Bisa dibayangkan gelasnya kecil jerongotane tebu sakmono wae ini. Nah, sehingga kita yang sudah paham perubahan fisika, ternyata pohon tebu tadi alangkah baiknya kalau kita olah dulu dengan perubahan fisika, yaitu pohon tebu atau tumbuhan tebu yang sudah masak tadi matang atau siap diolah, diperas dulu keluar airnya. Kemudian dicetak menjadi gula tebu dalam bentuk kristal, tapi tetap tebu gula ya. Nah, bisa dibawa daripada bawa kemana-mana pohon tebu ya. Untuk ngecam kopi ada pohon tebu yang besar-besar itu jerongot-jerongot nenggone gelasi. Nah, yang kedua untuk pengolahan garam dari air laut. Nah, coba dibayangkan misalkan di pasar-pasar ya, pasar-pasar tradisional itu ya, jual garam dalam bentuk apa? ikatan plastikan. Nah, beli garam, bukan beli garam lagi, beli air laut plastikan 1 liter. Nah, berarti garamnya dari air plastikan yang air laut tadi. Ya, betapa tidak efisiennya. Maka dengan perubahan fisika, air laut diubah menjadi kristal-kristal garam. Tetap ya, dari air laut diubah menjadi kristal garam. Apakah semua air laut masuk ke dalam situ, ke dalam garam? Tidak. Cuman garam-garamnya saja yang diubah. Air laut yaitu air, ada garamnya. Dikeringkan, ada perubahan suhu. Dikeringkan di situ ada perubahan suhu. Maka air laut yang ada garamnya tadi, airnya menguap, tinggal garamnya. Ya, garamnya menjadi kristal-kristal karena kecil-kecil ya. Maka itu adalah proses perubahan fisika. Lanjut kepada pemanfaatan perubahan kimia. Nah, ya kita ya coba lihat ya di sini ya. Apakah pemanfaatan maksudnya pemanfaatan perubahan kimia, manfaatnya apa di kehidupan sehari-hari? Nah,
Coba kita lihat yang namanya manfaatnya ya. Coba kita. Ah, ini. Sebentar ya. Untuk manfaatnya, bentar, ini masih ngelek ya, masih ngelek ya. Nggak tahu ini ngelek ya. Bentar. Nah, apa pemanfaatan perubahan kimia seperti yang tadi ya, pembuatan singkong. Singkong apa? Masa singkong tak? Iya, kalau singkong hanya singkong ya kita dapat HP-nya. Tapi apa manfaatnya yang lebih besar? Manfaatnya yang lebih besar apa? Menghasilkan alkohol untuk singkong. Pelapukan tumbuhan. Contoh yang kimia ini ya. Pelapukan tumbuhan buat apa? Buat pupuk kompos. Ya. Dan seterusnya. Pupuk kompos bukan hanya berhenti untuk membuat pupuk kompos. Enggak. Pengkaratan besi atau besi yang berkarat. Ini pembakaran kayu yang dibakar. Apa manfaatnya? Satu, kayu yang sudah menjadi arang itu bisa dijadikan apa? Bakar sate. Arangnya bakar sate. Ya, kedua, buat apa? Buat tanaman. Karena arang itu mempunyai daya resap yang tinggi, ya. Yang ketiga, buat apa arang? Buat untuk kalian tahu yang menara. Bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi itu dilengkapi dengan penangkap petir. Ya, penangkap, bukan penangkal loh ya. Penangkap petir. Artinya petir yang dari atas bangunan itu ditangkap oleh besi yang menjulang tinggi di ujungnya bangunan itu, kemudian ditaruh di dalam tanah atau ditanahkan ya. Untuk nyampe ke tanah ya, besi atau kawat yang tadi dari ujung bangunan sampai ke tanah tadi, itu ujung yang nyampe ke tanah tadi yang baik adalah diisi areng. Supaya apa? Supaya masih lembab atau tidak kering. Kalau kering ya bisa-bisa aliran petirnya tadi tidak nyampe ke dalam tanah. Ya, itu salah satu manfaat dari perubahan kimia. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bersama Bu Asmil ya bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih saya ucapkan, semoga kalian sukses ke depannya. Amin.